siang hari ini kita masih dapat bersama bersemoga dalam keadaan sehat walafiat. Oleh karena itu Bapak Ibu, marilah bersama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mulia, Nabi yang paling kita inginkan syafaatnya dari kiamat nanti. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu, sekali lagi matur ya, kita nanti akan bersama untuk membedah modul 1.4 dari guru penggerak. Ini merupakan bagian dari aksi nyata saya. Kita mulai dengan disiplin positif. Oke. Yang namanya disiplin dikaitkan dengan positif, berarti harus ada salah satu hal yang ada di lingkungan sekolah kita, yaitu lingkungan sekolah sendiri harus positif. Oke. Kalau kita cermati disiplin positif menurut KHD, oke, bentar saya akan besarkan Bapak Ibu. Ketika kita mengajar, kita sudah tidak boleh seperti pada zaman kita dulu. Jadi kita memperlakukan anak secara merdeka. Maksudnya merdeka di sini bagaimana? Anak memiliki kebebasan untuk belajar dengan cara yang bagaimana, sesuai dengan bakat dan minatnya. Nanti Bapak Ibu masukkan itu dalam pembelajaran berdiferensiasi. Itu tetapi itu untuk besok modul 2.1. Oke, kita cek di sini satu persatu. Ki Hajar Dewantara yang merupakan bapak pendidikan kita berpendapat bahwa untuk mencapai merdeka belajar atau murid yang merdeka, syarat utamanya adalah disiplin yang kuat. Disiplin adalah disiplin positif di sini bukanlah disiplin yang berasal dari luar atau dari eksternal, tetapi berasal dari motivasi internal siswa. Misalnya, ketika anak berangkat sekolah dan dia ingin on time, dia ingin tidak berangkat ke sekolah, yang terbaik adalah masuk ke dalam sisi mereka sendiri. Kemudian tugas kita sebagai guru atau sebagai pendidik yaitu sekali lagi menciptakan anak-anak yang disiplin, sehingga perilakunya siswa itu mengacu pada kebijakan universal dan memiliki motivasi implisit serta ekspresi implisit. Next, kita akan lanjutkan sebentar. Nah, salah satu syaratnya disiplin positif seperti tadi, disiplin internal. Jadi hubungannya dengan motivasi dari dalam diri sendiri. Ketika motivasi dari dalam diri sendiri sudah muncul, disiplin tidak perlu kita gaulkan dengan serangkaian hukuman ataupun konsekuensi. Kita akan cek yang kedua. Tadi sudah deh. Oke, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, ketika kita akan berbeda sesuatu, kita ada dua hal, yaitu motivasi intrinsik dan satu lagi motivasi ekstrinsik. Perbedaannya kira-kira intrinsik dan ekstrinsik nopo. Saya akan minta Mbak Ibu, Pak, silakan. Intrinsik itu dari dalam, ekstrinsik itu dari luar. Misalnya, intrinsik itu keinginan sendiri untuk melakukan perbuatan yang disiplin. Kalau ekstrinsik itu lebih ke dorongan atau perintah atau apa yang asalnya dari luar. Oke, ketika kamu melakukan sesuatu dari luar, kamu menginginkan apa? Menginginkan. Ketika kamu mendapatkan, kan kita diminta disiplin nih. Ya. Oke, saya disiplin. Kan itu berasal dari perintah dari luar. Kamu mengharapkan apa? Ketika kamu mengobey atau oke lah saya mengikuti disiplin itu. Ya. Biasanya akan ada hadiah atau apa yang secara tidak langsung itu nanti kalau saya melakukan apa yang diperintah, saya akan dapat apa ini? Oke. Berarti yang kedua, betul Mbak Yupa. Di situ adanya reward. Reward. Ya. Kita menginginkan suatu reward atas apa yang kita lakukan jika disiplin yang kita lakukan berasal dari orang lain atau motivasinya dari ekstrinsik. Kita cek yang kedua, imbalan atau penghargaan. Oke, thank you. Sementara kalau intrinsik, berarti kan dari diri.
menjadi orang yang menghargai diri sendiri dengan cara apa? Kita ingin memuliakan kita sendiri. Jadi kita berperilaku disiplin bukan karena kita menginginkan reward, kita ingin dipuji oleh orang lain, kita ingin merasa oke lah seseorang itu oke dia disiplin, mendapat labeling atau dilabeli sesuatu, tapi tidak. Ketika disiplin positif dilakukan untuk kita sendiri, berasal dari kita sendiri, berarti kita ingin memuliakan diri kita sendiri. Oke. Dan jangan salah Bapak Ibu, ketika konsep merdeka itu betul-betul dilaksanakan, merdeka di sini bukan berarti merdeka 100% di mana saya tidak menghormati hak dan kewajiban Bapak Ibu. Tapi kita saling menghargai. Oke, satu sampun ya. Next. Berikutnya. Kita akan belajar tentang posisi kontrol guru yang ada 1 sampai 5. 1 penghukum, 2 teman, 3 pemantau, 4 pembuat rasa bersalah, dan 5 manajer. 1 sampai 5 diharapkan guru memiliki posisi yang mana? Pak Nuh? Yang nomor 5. Betul. 1 sampai 5 diharapkan guru memiliki posisi sebagai manajer. Tetapi mari kita cermati diri kita sendiri. Kita berada pada posisi mana atau kontrol apa yang biasa kita lakukan. Kalau penghukum beda dengan konsekuensi. Kira-kira apa bedanya hukuman dengan konsekuensi? Monggo kita saling diskusi. Bu Dudin, boleh? Setiap apa yang diucapkan Bu Dudin, saya menghargainya. Apa bedanya Bu Dudin? Kira-kira ketika kita bilang, oh ini hukuman, yang satu sebagai konsekuensi. Sesuatu yang diterima karena melanggar aturan. Kalau konsekuensi kalau ketika agak sama ya Bu ya. Kalau konsekuensi berarti apa yang diterima karena sesuatu yang tidak sesuai atau melanggar peraturan. Oke, jadi sudah hukuman, sudah konsekuensi. Perbedaannya di mana Bu? hukuman Sumbernya. Kalau misalnya gini, ketika Bapak Ibu melihat putra-putri panjenengan di kelas tidak mengerjakan PR, gitu, kemudian kita meminta kepada mereka untuk menuliskan PR 50 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman, gitu. Konsekuensinya berikut: mengerjakan kembali PR. Oke, terus yang kedua, misalnya ketika anak-anak olahraga telat dan lain sebagainya, dia berangkatnya telat ataupun kegiatan olahraganya telat, Bapak Ibu memberikan lari keliling lapangan 3 kali, hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Terus contohnya konsekuensi nopo misalnya? Tergantung dari sudut pandang yang menerima atau yang memberi. Mungkin kalau bagi yang menerima merasa sadar karena saya melakukan kesalahan, maka itu konsekuensi yang harus saya terima. Tapi baru memberi, yaitu kamu melanggar aturan, maka kamu saya beri hukuman. Oke. Yang pertama dari siapanya, terus yang kedua sejauh mana intensitasnya. Kalau berikutnya, ketika anak, misalnya anak berkelahi, terus dia menyebabkan kancing bajunya itu copot, kita berikan bukan balasan, kita berikan tindak lanjutnya agar dia jahit kancing bajunya yang copot. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Sama deh. Jadi konsekuensi itu timbul jika ada pelanggaran, tetapi Mbak Ana, adanya kesepakatan dari dua belah pihak.
Oke, ujuk. Oke, misalnya seperti itu nggih. Jadi kalau satu arah itu namanya hukuman, tetapi kalau dua arah itu namanya konsekuensi. Oke, sekarang saya ingin ngobrol kita masalah ini dulu. Penghukum, teman, pemantau, pembuat rasa bersalah, dan manajer. Penghukum kita tahu pasti ya, seperti apa. Yang kedua teman. Bagaimana guru berperilaku sebagai teman. Sisi negatifnya guru berperilaku sebagai teman itu bagaimana? Misalnya, oke, betul. Salah satunya itu kedekatannya itu bisa menyebabkan anak, ya kan, berkurang wibawanya kita. Salah satunya itu. Kemudian yang kedua, biasanya kalau teman kita mensolusikan setiap kesalahan atau setiap masalah anak. Jadi ketika kita tidak ada, anak akan kebingungan. Anak tidak akan tahu solusi apa sih yang terbaik untuk dirinya sendiri. 3. Pemantau. Nah, ini biasanya saya lakukan Bapak Ibu. Pemantau niku pripun? Mantap. Iya benar. Pemantau. Jenengan bawa apa kalau ketika menjadi pemantau? Alat rekam. Oke, sip. Nah, dasarnya apa? Dasarnya apa? Ketika pemantau, oh ini misalnya, oh ini melakukan kesalahan, oh ini betul, oh ini melakukan sesuatu hal. Berarti dengan berpegangnya pada apa? Bukti nyata. Bukti betul nyata, pengamatan, berpegang pada aturan-aturan. Gitu. Ketika ada yang melanggar, ketika ada yang melanggar atau melakukan kesepakatan, itu kita pantau. Nah, itu namanya pemantau. Jelas ya, seperti di sini. 4. Membuat rasa bersalah. Bagaimana guru membuat rasa bersalah ke siswanya? Motong itu disertai dengan perkataan bagaimana? Misalnya kamu mau motong gitu, ya kan? Di tengah anak-anak nggak mau ribut dan sebagainya, kamu motong, kamu menyertakan kalimat apa? Nanti ibu sedih loh kalau kamu kayak gitu. Motong kan? Kita keluar. Nanti kalian menyakiti hatiku loh. Kan? Terus itu akan timbul rasa-rasa bersalah dari siswa. Itu pembuat rasa bersalah. Di mana kesalahan istilahnya kita berikan ke pihak lawan. Oke, kayaknya jadi belajarin bener. Berikutnya yang kelima adalah manajer. Nah, ini yang diharapkan ada pada guru kita semua. Kenapa manajer ada pada guru kita diharapkan? Yang pertama, dasarnya itu pada kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah sesuatu yang disepakati antara pendidik dan siswa, berbekal pada hal-hal atau kebaikan universal. Misalnya, yang pertama, kesepakatan kelas kita jujur, berkomitmen, tidak ejek-ejekan, dan lain sebagainya. Kembali lagi itu manajer. Kemudian yang kedua, jika ada anak berkelahi, jika ada anak dan lain sebagainya, kita tidak serta-merta melakukan hukuman ke anak tersebut. Tetapi Bapak Ibu nanti melakukan yang namanya restitusi. Kalau dalam di TV sekarang ini ada restitusi justice, gitu. Dalam pendidikan juga ada yang namanya restitusi. Ada 3 hal atau 3 segitiga restitusi yang nanti akan saya paparkan. Berikutnya Bapak Ibu, ini sudah kita sebentar ya. Nah, yang dimaksud dengan manajer, guru membuat kesepakatan, mempertanggungjawabkan perilakunya dan membantu murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Kemudian melakukan restitusi, menyetak murid berada pada posisi kontrol manajer bagi dirinya sendiri. Next, kalau sebagai penghukum, ini yang terjadi Bapak Ibu, melakukan hukuman baik fisik maupun verbal. Kemudian yang ketiga, ketika berperilaku sebagai teman, kita mengontrol murid
ajakan, tetapi ajakan ini namanya persuasi kan beda dengan argumentasi. Ajakan ini menggunakan hati atau di luar dari logikanya. Salah satunya Bapak Ibu menggunakan humor. Negatifnya ini akan membantu atau membuat murid bergantung pada diri kita satu guru. Berikutnya, membuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya saya lakukan juga dulu Bapak Ibu. Saya akan menggunakan keheningan. Ngamuk sih. Saya akan merasa agar anak-anak merasa bersalah, saya akan membuat keheningan. Jadi anak sadar, anak mengerti, oh, okelah saya bersalah. Berikutnya ya Bapak Ibu ya, kita akan berbicara tentang restitusi yang tadi itu. Menurut dosen, restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Saya ulangi, restitusi bukan untuk menebus kesalahannya, tetapi belajar dari kesalahannya. Dan harapan apa? Ketika anak berbuat salah, teman-temannya yang lain itu istilahnya memberikan cap, karakter dia tidak sebagus yang lain. Kalau dia mendapat labeling terus-menerus, dia tidak akan bisa kembali ke dalam kelompoknya, ke dalam teman-temannya dengan karakter yang lebih kuat. Karena dia sudah mendapat labeling tadi. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu melakukan restitusi? Ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, kita lakukan menstabilkan identitas. Mengubah identitas dari gagal menjadi gagal karena kesalahan tapi menjadi sukses. Misalnya kalau kasusnya akhir kemarin dia terlambat, kita bisa berbicara pertama kali kita stabilkan dulu emosinya. Misalnya dengan perkataan seperti ini, saya misalnya sebagai saya yang menangani akhir ya, Bu Nana tahu jika semua orang pernah melakukan kesalahan. Semua orang pernah terlambat pada suatu acara, suatu kegiatan, ataupun suatu event. Kemudian setelah itu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Dia melakukan tindakan yang salah apa? Tetapi kita memahami bahwa setiap tindakan yang dilakukan manusia itu sebenarnya gitu. Bapak Ibu melakukan tindakan apapun sebenarnya itu untuk memenuhi kebutuhan Bapak Ibu sendiri. Kebutuhan dipuji, kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, misalnya bersalah tadi, kita tanyakan kepada anaknya. Akhirnya mesti memiliki alasan mengapa terlambat ke sekolah. Bersedia tidak? Sharing, alasanmu itu apa? Terus yang ketiga, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas tadi itu. Ketika Adel berbuat salah dan Adel sadar dia salah, dikembalikan lagi ke keyakinan kelas. Ayo, keyakinan kelas kita apa? Misalnya berbicara salah satunya saling menghargai. Dengan terlambat berarti kamu kurang menghargai temannya, waktunya Bapak Ibu, kesempatannya, dan lain sebagainya. Atau dengan on time berarti salah satu cara kita untuk menghargai teman. Oke, ini adalah salah satu restitusi Bapak Ibu. Kemudian kita akan belajar tentang berikutnya. Sebentar ya. Nah, ini saya akan menghubungkan Bapak Ibu antara sistem AMONG dengan perundungan kita. Kemarin kan kita sudah melakukan sosialisasi anti perundungan dan kekerasan. Nah, salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantoro adalah membuat manusia yang merdeka. Salah satunya dengan merdeka belajar. Bagaimana manusia merdeka bergerak? Nah, kita akan ada beberapa aksioma Bapak Ibu tentang ketergerakan manusia. Sebenarnya saya tidak bisa loh membuat Bapak Ibu berperilaku yang saya inginkan,
yang berperilaku, yang dapat mengendalikan perilaku Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Satu. Yang kedua, yang bisa kita berikan kepada orang lain hanyalah informasi, bukan berupa hukuman, bukan berupa reward dan lain sebagainya, tetapi hanya informasi. Yang ketiga, akar dari segala permasalahan ada pada hubungan atau komunikasi. 4. Masalah relasi okelah selalu menjadi bagian dari kehidupan kita saat ini. Terus yang kelima, apa yang berkaitan dengan masa lalu hanya dapat kita penuhi jika kita terpenuhi kebutuhan dasar kita sendiri. Yang keenam, cara kita memuaskan diri adalah gambaran kita tentang realitas. Yang kita lakukan hanyalah berperilaku, dan perilaku itu ada 4. Bapak Ibu itu, kemudian saya akan mencoba Bapak Ibu untuk membuat kesepakatan kelas. Oke, sebentar ya. Kesepakatan kelas Bapak Ibu nanti saya mohon dituliskan setelah ini ya. Monggo kesepakatan kelasnya mau apa saja. Terus setelah kesepakatan kelas terbentuk dengan anak, misalnya, nanti kan Bapak Ibu menawarkan nanti yang disetujui anak apa saja. Tolong dipasang di dinding kelas. Oke, sekarang saatnya Bapak Ibu, kira-kira karena kita sudah pernah ada Mbak Ana dulu, ya kan, sebagai JGB, berarti Bapak Ibu masih memiliki memori atau ingatan tentang kesepakatan kelas dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya akan meminta dari kelas 1 sampai kelas 6 untuk membuat kesepakatan kelas, dan setelah ini saya minta tolong untuk mempresentasikan. Oke, saya berikan waktu kira-kira berapa menit Bapak Ibu? 10 menit cukup? Oke, monggo. Silakan Bapak Ibu, kira-kira apa kesepakatan kelasnya? Juga minta tolong. Oke. Saya akan minta kesepakatan kelasnya 5 Bapak Ibu, karena nilai-nilai kebajikan universalnya banyak banget. Dan nanti saya akan minta tolong mulai dari kelas 6 untuk menyampaikan kesepakatan kelasnya.
sebelumnya saya akan meminta kepada rekan-rekan semua atau Bapak Ibu semua untuk memulai kita membicarakan tentang kesepakatan kelas apa yang akan betul-betul kita laksanakan di kelas kita nanti. Dan ini merupakan cikal bakal awal yang nanti bisa Bapak Ibu sosialisasikan ke anak. Kira-kira anak setuju apa tidak kesepakatan kelas ini. Kita akan mulai dari guru kelas 6. Silakan Mbak Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan yang pertama adalah menghargai teman, kemudian yang kedua bertanggung jawab, ketiga disiplin, keempat kerjasama, dan yang kelima adalah kejujuran. Bagaimana? Menghargai teman, bertanggung jawab, disiplin, kerjasama, kejujuran. Oke, boleh saya tahu Mbak Ana mengapa kesepakatan kelasnya milih 1 sampai 5 itu? Ini berdasarkan dari usulan anak-anak Ibu. Mereka kan secara mandiri ya, mereka menyampaikan ide. Saya pada waktu itu pakai sticky note dan menempelkan. Kan ada beberapa dari kalimat itu bisa diambil intinya bahwa oh ini mengacu ke menghargai, ini lebih mengacu ke kesadaran, ke bertanggung jawab, ke disiplin gitu. Dari situ terus dirumuskan dapat 5 ini. Oke, berarti nanti kalau ada hal yang misalnya kita akan melakukan restitusi dan sebagainya, ini kembali ke keyakinan kelas 6, keyakinan kelas di kelas 6 yang diampuni Bu Ana adalah 1 sampai 5. Begitu? Baik, terima kasih Mbak Ana. Next, monggo saya akan lanjutkan ke kesepakatan kelas untuk kelas 5. Monggo Bu Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah kita bentuk di kelas. Kemarin prosesnya juga seperti di kelas 6 ya. Jadi mereka menuliskan dengan keinginan mereka sendiri dan kesepakatan masing-masing. Kemudian kita mengumpulkan dari beberapa yang mereka sampaikan. Nah, saya ambil dengan siswa kesepakatan yang kita dapat, yaitu yang pertama menghormati guru dan seluruh warga sekolah termasuk antar anak. Kemudian yang kedua melaksanakan piket kelas dan menjaga kebersihan sekolah. Yang ketiga memakai seragam dengan lengkap dan rapi, karena kebetulan di kelas saya itu sering terjadi anak yang bajunya keluar sebelum bubar. Kemudian yang keempat menciptakan suasana aman dan tentram di kelas. Jadi dari beberapa kata-kata mereka yang mereka sampaikan, misalnya membuli, ya, mengejek dengan nama orang tua dan lain sebagainya, maka di sini disepakati untuk menciptakan suasana aman tentram di kelas. Oke, berarti perundungan itu masuk ke nomor 4 nih. Kita ada perundungan. Oke, nomor 5-nya begitu? Nomor 5-nya ada beberapa anak karena kadang masih mencontek karena ulangan sehingga kejujuran. Oh, nomor 5-nya kejujuran. Latar belakangnya itu nggih. Baik, saya tertarik dengan nomor 4 begitu. Nanti kita akan tindak lanjuti yang nomor 4. Matur nuwun Bu Titik untuk kesepakatan kelasnya. Kita akan lanjut ke kelas 4. Silakan Mas Haji. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak
pembelian kelas untuk yang tiket maupun yang tiket sudah semua. Yang kedua, saling menghargai dan menghormati warga sekolah, tidak terkecuali dengan bapak penjaga sekolah, dengan penjaga kambing dan sebagainya. Terus yang ketiga, mengerjakan tugas tepat waktu. Yang keempat, menjaga ketertiban kelas. Dan yang terakhir, menjalankan konsekuensi dengan anak-anak jika terjadi kesalahan. Konsekuensi ya. Yang kelima adalah menjalankan konsekuensi jika ada kesalahan. Oke, berarti ini tadi masuk ke yang tadi ya, antara hukuman dan konsekuensi dengan masuknya ke konsekuensi. Oke. Baik. Kami silakan. Konsekuensinya itu tidak akan memberatkan anak contohnya ketika anak-anak jalan-jalan di kelas nanti saya catat terus dianggap pembelajaran sebelum istirahat saya minta mereka untuk mengucapkan kalimat istighfar. Oke, itu berdasarkan kesepakatan dengan siswa. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jadi wabarakatuh. kesepakatan kelasnya Pak Haji selain konsekuensi tetapi juga bernilai pajak. Oke, silakan berikutnya kelas 3. Monggo Putri. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kemarin kami juga sudah membuat kesepakatan di awal-awal semester yang lalu. Kesepakatannya diantaranya yang pertama adalah datang ke sekolah tepat waktu, mendapatkan di sini tidak terlambat, lebih daripada waktu upacara seperti itu. Karena sering beberapa anak didik kami yang kelas 3 itu terlambat seperti itu. Maka kita seperti itu. Lalu kesepakatan yang kedua itu mengerjakan tugas tepat waktu. Ini kaitannya dengan di dalam kelas ketika pembelajaran itu anak-anak masih sering lalai, maka saya sekaligus memberikan kesempatan apabila nanti tidak selesai, nanti dengan konsekuensinya istirahat tertunda seperti itu. Yang berikutnya, yang ketiga itu masih sama itu gimana kaitannya dengan tidak saling mengecek ini gimana? Oh, ternyata di dosa warisan ini ya bukan? Tidak saling mengecek ini masih sering di kelas saya itu apa ya? Mengecek nama orang tua itu masih sering sekali di mana meskipun sudah berulang kali diingatkan seperti itu. Mengecek nama orang tua, memanggil nama orang tua tanpa menyebutkan Pak apa seperti itu. Lalu yang keempat, melaksanakan tiket. Yang kelima, bila tidak masuk sekolah, maka orang tua wajib memberitahu ke sekolah. Seperti itu. Komunikasi. Iya, itu saja. Terima kasih. Baik, Mas Putri, dia Bapak Ibu tambahan juga Bapak Ibu untuk kesepakatan kelas kita menggunakan kalimat positif. Misalnya tadi tidak mengecek dan lain sebagainya, kita ganti dengan suasana aman dan nyaman, menimbulkan kenyamanan di kelas. Seperti itu, nggih. Berikutnya monggo kesepakatan kelas untuk 2A dulu, nggih. Pak Nuh. Tentang kesepakatan kelas di kelas 2 yang saya mungkin beberapa ada yang sama dengan teman-teman yang lain, tapi ada juga yang berbeda. Salah satunya tempat saya itu disiplin. Ini terkait dengan waktu karena setiap kali istirahat biasanya anak-anak itu tidak masuk kelas tepat waktu. Meskipun saya sebenarnya sudah memberikan waktu juga dengan perjanjian setelah di bel saya beri waktu 5 menit untuk menghabiskan makan dan minum. Setelah itu masuk kelas dan tidak ada lagi untuk keluar izin minum atau yang lain. Kecuali kalau memang pipis ke belakang itu ya tidak masalah. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, menggunakan kata-kata tolong, terima kasih, permisi, dan maaf. Karena kebetulan di kelas 2 itu anak-anak itu sering sekali kalau menggunakan barang baik itu milik orang lain itu kadang-kadang tidak permisi ambil, dan ketika melakukan kesalahan kadang lupa meminta maaf. Jadi ya kaitannya dengan hal tersebut membudayakan anak supaya
Kemudian sini tidak memilih teman atau berteman dengan siapa saja, karena kebetulan ada beberapa anak juga yang kalau misalnya itu karena kebetulan itu saya rolling ada yang tidak mau duduk dengan si A dengan si B, jadi supaya anak bisa berbaur dengan teman satu kelasnya. Nah, yang terakhir bertanggung jawab kaitannya dengan tugas seperti tiket, menjaga kebersihan kelas dan lain seperti itu. Baik. Nah, saya menarik Pak Nuk yang nomor 3 Pak Nuk, 4 kata-kata ajaib yang jika memang benar-benar kita lakukan terus-menerus dan anak kita budayakan, itu akan menciptakan suasana yang nyaman. Gitu. Kuncinya adalah nomor 3 sebenarnya. Baik, terima kasih Pak Nuk. Ya. Berikutnya kita akan lakukan kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas ini Bapak Ibu nanti saya akan kembangkan menjadi budaya sekolah. Silakan Mbak Zizi, kesepakatan kelas untuk 2B. Terima kasih sudah menyampaikan kesepakatan kelas 2B. Yang pertama, menghormati guru dan seluruh warga sekolah. Misalkan guru sudah menerangkan anak-anak memperhatikan dan bicaranya sendiri atau tidak sendiri. Yang kedua, sesuai jadwal yang telah ditentukan. Yang ketiga, selalu menjaga kebersihan lingkungan kelas dan sekolah dengan membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, membiasakan kata-kata ajaib seperti tadi, meminta maaf ketika berbuat salah, meminta tolong ketika bantuan, mengucapkan ketika berjalan depan orang tua atau mengambil sesuatu depan orang. Yang terakhir, mengucapkan terima kasih ketika mendapat sesuatu. Yang kelima, memberi bimbingan dan contoh baik untuk adik kelas, menyayangi teman dan hormat kepada siswa kelas. Untuk yang kelima mungkin saya bisa ambil satu katanya, teladan atau toladan, gitu kan? Yeah. Karena kan itu untuk adik kelas toh. Jadi ketika dengan adik kelas 2 mungkin untuk anak kelas 1, untuk anak kelas juga tidak apa-apa jika memang itu awalnya dari kelas 2. Gitu Mbak Zizi? Oke, terima kasih. Dan terakhir kali pamungkasnya monggo Mbak Wahyu untuk kesepakatan kelas 1. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesepakatan kelas 1 sebenarnya yang pertama sopan. Ya, dalam perkataan, karena anak-anak kelas 1 yang tadinya di kelas TK luar lingkupnya masih anak-anak, bicaranya masih sopan, tidak kasar. Di SD mungkin dia sudah pergaulannya sudah agak itu, jadi dapat kata-kata kasar dari teman yang lebih besar, atau kadang di kelas digunakan kata-kata itu. Jadi kesepakatan kelas yang pertama adalah sunnah sopan, ya. Yang kedua menghargai. Contohnya untuk misalnya salah satu anak tampil yang di belakang tidak sibuk sendiri, tapi memperhatikan teman yang tampil. Kemudian yang ketiga menerapkan 4 kata ajaib. Oke, kasih dulu ya. Selanjutnya jujur. Karena ada suatu kejadian itu temannya punya sesuatu yang baru, dia itu pengen mempunyai barang milik temannya itu, terus disembunyikan. Terus yang terakhir tanggung jawab. Ya. Oke. Itu saja kesepakatan kelas 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Kita sudah melakukan kesepakatan kelas dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Mari kita simpulkan Bapak Ibu untuk menjadi kesepakatan sekolah kita. Dan ketika kesepakatan sekolah itu sudah ada, itu menjadi budaya positif untuk sekolah. Saya akan menuliskan kesepakatan sekolah. Monggo. 1 kira-kira apa? 4 kata ajaib. Betul. Oke, saya akan yang pertama adalah kita akan membiasakan 4 kata ajaib. Oke, berarti ketika kita sudah menuliskan kesepakatan sekolah, ini didengungkan, dibudayakan di kelas masing-masing. Permisi, maaf, terima kasih, dan tolong.
Oke. 1, 4 kata ajaib. Yang kedua, menghargai. Oke, menghargai di sini semua nih. Saya akan tulis menghargai saja, tetapi di sini baik guru, baik orang tua, warga sekolah, stakeholder dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia akan saya akan saya pasang di aula. Kalau kita sudah clear, aulanya sudah oke. Yang ketiga nomor kira-kira disiplin jelas, betul. Terima kasih. 4, untuk kita sendiri sopan itu masuk ke 4 kata ajaib. Ya toh, saya terima kasih, maaf itu sudah masuk ke salah satu nilai kesopanan. Tanggung jawab, jujur. Tanggung jawab dan jujur. Menghargai berarti ini masuk ke ranah perhubungan dan lain sebagainya ya, aman, nyaman dan lain sebagainya. Oke, saya akan menuliskan keempat tanggung jawab. Dan yang terakhir kali yang tidak boleh kita lupakan karakternya adalah jujur. Baik Bapak Ibu, saya ulangi ya, kesepakatan sekolah kita ada 4. Yang pertama tadi 4 kata ajaib. Yang kedua, kita menghargai baik gurunya, baik anaknya, baik penjaganya, baik stakeholdernya, komite, wali dan lain sebagainya. Yang ketiga, disiplin. Disiplin tidak hanya ke wali juga, tidak hanya ke anak juga, tetapi juga ke kita sebagai gurunya. Yang keempat, tanggung jawab. Dan yang kelima, jujur. Sekarang terakhir kali Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri ini, saya akan melakukan satu diskusi lagi. Hubungannya dengan sistem AMOM. Sistem AMOM yaitu kita melakukan kegiatan yang asah, asik, asuh dengan ke wali, ke siswanya. Hubungkan kira-kira sistem AMOM apa yang akan kita lakukan agar kita bisa membudayakan anti perundungan dan kekerasan. Hubungkan ke itu. Jadi hubungannya ke kegiatan yang real deh, kegiatan yang real yang bisa Bapak Ibu lakukan. Misalnya kalau saya satu deh, saya contohkan sistem AMOM dan sistem AMOM itu di sini gini. Kita tidak memaksakan anak untuk A, B, C, D, tetapi itu berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Sistem AMOM dan anti perundungan. Satu, saya akan misalnya ketika gerakan literasi sekolah, literasi di sini, literasi anak memilih buku sendiri. Dalam berliterasi, anak diberikan kebebasan. Milio bukumu dewe, dibaca 15 menit setiap harinya, berikutnya sampai selesai. Kemudian ambil intisarinya. Tetapi bukan kita yang mengharuskan buku A, B, C. Kita ngomong, kita sebagai pamongnya, kita sebagai asuhnya, mengasuh anaknya. 2, kira-kira apa Bapak Ibu hubungkan dengan anti perundungan? Di sini kan nanti dengan literasi membaca buku kan dia akan mengurangi perundungan di sekolah karena bacaannya hubungannya dengan karakter. Saya akan contohkan Bapak Ibu di sini. Bentar deh. Akan minta Bapak Ibu untuk melanjutkan. Oke,
Berikutnya misalnya Bapak Ibu, saya akan membuat kita akan melakukan restitusi untuk yang dilakukan kita untuk menekan perundungan. Next, kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, ini dia. Nah, salah satu sistem among ini dihubungkan dengan tuturi handayani. Jadi kita mengikuti apa yang anak inginkan, tetapi dikaitkan dengan budaya perundungan yang kemarin, anti perundungan dan anti kekerasan yang kemarin itu. Programnya nanti dihubungkan dengan program ASAH, ASI, ASUH, nanti dihubungkan dengan visi kita. Nanti saya akan buat kerja, yaitu kemerdekaan dan pendidikan dan anak tumbuh sesuai dengan kodrat dan potensinya. Silakan, saya akan meminta Bapak Ibu guru untuk satu berpartisipasi nih. Saya akan membuat ini programnya, judulnya Among untuk Anti Perundungan. Dari budaya positif tadi, dari ini kira-kira dikejawantahkan dalam kegiatan apa? Dihubungkan dengan anti perundungannya. Gerakannya itu apa? Saya akan minta bersama saya. Saya berikan waktu Bapak Ibu, karena ini merupakan hal yang baru. Yang sudah kita lakukan adalah kita sudah membuat SK anti perundungan. Putri ini sebagai tim leadernya. Iya Putri. Anti perundungan. Putri kan ya. Putri sebagai bully ya kan? Dilarang bully loh. Ketuanya kita kemarin Putri sebagai dalam tim anti perundungan. Nah, saya akan melakukan IRP, identifikasi refleksi benahi. Kemarin dari hasil rapor pendidikan kita untuk iklim keamanan sekolahnya kita kan turun. Saya coba ke sosialisasi perundungan dan kekerasan. Tetapi kalau hanya terbatas sampai sosialisasi kan tidak ada aksinya. Nah, sekarang aksinya yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menekan atau mencegah perundungan dan kekerasan di sekolah. Karena angkatnya sudah masuk untuk kelas 4 sampai kelas 6. Saya sering ini Bu mengingatkan dengan memberi menyanyikan kembali lagu tentang bullying. Oke, itu satu deh. Menyanyi tadi ya Bu, lagu anti bullying. Membiasakan, ini berarti membudayakan ya, meresapi artinya juga. Oke, next, hubungkan dengan pelajarannya Bapak Ibu yang Bapak Ibu lakukan di kelas. Ya oke. Memberi contoh nyata. Memberi contoh nyata. Ya misalnya kan kita kadang sering apa ya? Misalnya mengata-ngatai murid dengan ya melabeli gitu. Jadi anak-anak mungkin takutnya nanti meniru gurunya melabeli anak tersebut. Memberi contoh nyata gitu. Oke, berarti teladan itu contoh nyata ya. Oke, contoh nyata. Ketika kita membudayakan 4 kata ajaib, berarti kita juga memberikan contoh 4 kata ajaib dalam kehidupan sehari-hari. Oke, contoh nyata. Lagu sudah, contoh nyata sudah. Sekarang implementasikan dengan Bapak Ibu guru, betul-betul Bapak Ibu guru pada mapelnya. Saya P5-nya nih Bapak Ibu. Saya akan memasukkan P5-nya. P5-nya nanti temanya ataupun kegiatan-kegiatannya disesuaikan dengan kesepakatan-kesepakatan yang kita peroleh dari murid. Itu termasuk sistem among. Karena kita tuturi handayani dari anaknya. Ketika kesepakatan sudah terjadi, ketika itu berasal dari murid, kan kita mengurangi friksi. Kita mengurangi gangguan-gangguan yang berasal dari luar. Karena apa? Itu sudah berdasarkan kesepakatan. Oke, terima tema dan kegiatan dari siswa.
Yuk, next. Kalau untuk dikaitkan dengan materi keagamaan, mungkin membiasakan anak untuk berani. Berani di sini bukan berarti berani untuk berkelahi atau apa, tapi cenderung sikap bullying itu akan terjadi ketika si korban itu merasa takut, merasa sedih terhadap perilaku yang ditimbulkan dari orang lain. Jadi kayak dia berperilaku, saya merasa kuat loh karena lawan saya itu merasa takut. Nah, sikap berani ini perlu ditumbuhkan bagi siswa yang tiap-tiap siswanya. Jadi ketika ada satu anak yang merasa dirinya berani, itu anak lain juga berani. Jadi tidak ada yang namanya kata di satu kuat, satunya lemah. Jadi sama-sama berani, sama-sama kuat. Jadi tidak ada kata yang namanya bully di situ. Oke. Perilaku bully itu tidak terjadi karena nggak ada yang Kesenjangan. kesenjangan. Oke, Ya. oke. Saya akan menambahkan satu Mbak Irfa. Boleh. Ketika kita berbicara pelaku dan korban, kita melupakan satu hal, yaitu saksinya. Saksi. Di sini saya juga akan menambahkan berani kepada saksi untuk berbicara dalam bahasa yang tidak menjadi bystander atau tidak hanya melihat toh, tetapi berani mengkomunikasikan. Dan komunikasi utama pada siapa? Pada tim anti bullying. Itu ya. Oke, terima kasih. Berani kalau agamanya gimana Bu Pak? Di materi keagamaan kan ada Bu, sikap berani mencontoh sikap berani Nabi Muhammad. Oke, akhlakul karimah ya. Akhlakul karimahnya, iya. Oke. Karena dalam misi menyebarkan agama Islam, kalau Nabi Muhammad nggak berani, nggak bisa tersebar itu agamanya. Oke, good idea. Betul. Berikutnya nomor 6. Generasi. Bagian jadi. Kira-kira apa? Tadi teladan sudah, lagu sudah dari anak-anak, literasi hubungannya dengan kegiatan anak-anak membaca sendiri, bukunya dewe, bukunya juga bukan yang bukunya tentang anti kekerasan dan sebagainya, dia mengambil inti-inti dari situ. Kan kita sudah mendapatkan amongnya, kita juga mengikuti. Jangan lupa pembelajaran berdiferensiasi juga dia ya. Kita mengikuti apa yang dimiliki anak, minat dan bakatnya. Selain itu apa? Saya akan menunggu sampai Sebentar pikiran. Ayo kita akan mulai Bapak Ibu. Kemarin kita sudah melakukan sistem, kita sudah melakukan sosialisasi. Berikutnya nopo hubungan dengan kegiatan ini. Kelimanya kan sudah tadi ya, temanya juga dari anak, kegiatan itu juga dari semuanya dari anak sendiri. Berikutnya komunikasi dengan orang tua. komunikasi dengan orang tua. Berkaitan dengan karena kan juga berangkat dari rumah Oke. Komunikasi berarti Bapak Ibu saya akan oke komunikasi nih, komunikasi efektif efisien. Pak ini nanti juga dimasukkan dalam ini kok. Oke, sip. Next. Kita akan mendapatkan dalam pelajaran PKN Bapak Ibu. Jadi menekankan pemahaman dari Pancasila, terutama Pancasila di sila 3 itu kaitannya dengan lingkungan. Jadi kan itu di situ juga sudah ada contoh perilaku dan sikap untuk ketika memberikan materi itu lebih ditekankan lagi. Oke. Perilaku dan sikap ya Pak Nur ya. Nanti di sini berarti anak sendiri yang memberikan contoh Pak Nur. Perilakunya seperti ini seperti ini, gitu nggih. Kita hanya menjadi pamong bagi mereka. Mas ya. Jadi anak berkembang menurut kodrat alaminya dia sendiri. Misalnya gini, sebenarnya kan kita kalau
anak itu kan ibarat, misalnya ya, anak itu ibarat padi. Kita itu dikasih segenggam padi. Kita nggak bisa loh merubah padi tersebut menjadi jagung. Yang bisa kita lakukan apa? Ya kita jogo betul-betul, jogo padinya biar hidupnya sehat, biar terhindar dari perang. Kita beri pengairan yang baik, kita beri pupuk yang baik agar dia mampu menjadi padi yang benar-benar bermanfaat bagi sekelilingnya. Oke, next 9. Mbak Wahyu. Kelas 1 Mbak Wahyu. IPAS Mbak Wahyu. IPAS kelas 1 belum ada ya? Oke. Poster anti bullying ya. Oke, berarti ini kita akan lakukan. Oke, 10, satu lagi Bapak Ibu. Ini masalahnya nanti akan saya buatkan saja Bapak Ibu. Jadi 1, literasi, anak menulis buku sendiri, menyanyi lagu, memberikan teladan permainan. Kalau bermain peran bagaimana Bu Nana? Sip. Bermain peran. Jadi realnya bagaimana Putri ketika bermain peran? Ya kita dramakan bagaimana akibat dari bullying itu, dampak-dampak dari bullying seperti itu. Oke, sip. J, terima kasih. Terakhir kali kita akan coba untuk role play atau bermain peran. Nah ini nanti akan saya pilah-pilah Bapak Ibu. Literasi anak memilih buku sendiri nanti di kelas berapa, menyanyi nanti lagu anti bullying ini sudah jelas kelas 5 karena ini BE punyanya kelas 5. Kelas 3 sudah. Sudah? Oh, kelas 3 dan 5 berarti ya. Ini nanti Pak Haji. Nanti ini P5 ini mantap. Ini nanti punya sekolah. Ini nanti PAI berarti sekolah yang berlimpah. PAI sekolah. Nah, berdiferensiasi ini nanti saya minta Mbak Ana kelas 6. Kelas 6 dan berapa? 2 kan? 2 wis yang berwadah. Komunikasi berarti ini untuk semua, ini untuk sekolah. Oke. Baik Bapak Ibu, sudah banyak sekali materi-materi atau bahasan kita terkait dengan budaya positif yang akan kita lakukan di sekolah, dimulai dari keyakinan kelas, yaitu berasal dari kebenaran-kebenaran universal dan menggunakan kalimat positif. Yang kedua, kita juga sudah berbicara tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, mulai dari sistem Among yang hubungannya dengan Dukuri Handayani, posisi kontrol dulu, restitusi, hingga kita hubungkan ke kegiatan kita sendiri yaitu sistem Among dan perundingan serta kekerasan. Baik Bapak Ibu, kiranya hanya sekian untuk materi kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatian, kerjasama dan fokus Bapak Ibu. Banyak hal yang saya sampaikan jika kurang berkenan di hati Bapak Ibu atau ada kata-kata yang salah dan tidak menyenangkan hati Bapak Ibu, dengan tulus hati saya mengucapkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.